Bab 451, Makna Raja. Willy telah mengejar Evelyn selama beberapa waktu. Dia berlari menuju rumah Fisher sesekali. Meskipun hubungan antara empat keluarga besar sekarang agak halus, hal itu tidak mempengaruhi interaksi antara generasi muda dari empat keluarga besar. Bahkan sekarang, keluarga Dunn telah bersatu dengan keluarga Howard dan keluarga Stuart untuk memaksa keluarga Fisher dalam beberapa hari. Namun, Willy dari keluarga Howard masih datang ke keluarga Fisher. Willy memandang Julian dengan dingin. Evelyn melindungi Julian, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Nak, jika kamu laki-laki, datanglah ke sini dan bertarunglah dengan jujur. Saudara Fisher, abaikan dia, Evelyn berkata dengan lembut. Julian tidak ingin berkonflik dengan Willy ini, karena dia tahu bahwa Willy sangat kuat, dan setidaknya dia telah mengembangkan energi aslinya. Dia melewati Willy dan Owen lalu pergi. Berhenti. Willy menggerakkan tubuhnya dan berdiri di depan Julian dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya, dengan sedikit depresi di wajah cantiknya. Apakah kamu takut? Jika ya, maka turunlah ke bawah. Aku akan melepaskanmu hari ini. Saat dia berbicara, dia merentangkan kakinya. Saudara Willy, jangan melangkah terlalu jauh. Wajah Evelyn menunduk, kakek memberi perintah kepadaku untuk melindungi Julian. Jika kamu mempersulit lagi, aku akan mengambil tindakan terhadapmu. Evelyn, kamu sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadapku demi para pendosa keluarga Fisher. Willy berkata dengan sedikit sakit hati di wajahnya. Aku sangat tergila-gila padamu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Ini masalah yang berbeda. Aku punya misi. Jika kamu bersikeras agar Julian memberimu perlawanan, pergilah ke kakek. Jika kakek mengizinkannya, aku tidak akan pernah menghentikannya. Menghadapi Willy, Evelyn tidak ingin wajahnya rusak total, jadi dia membawa Roger keluar. Benar saja, ketika mendengar Roger, Willy tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Jangan menakuti aku dengan kakek. Owen berdiri dan berkata, Saudara Willy, pukul saja anak ini untukku. Kakek akan menanggung kesalahannya dan aku akan mengurusnya untukmu. Dengan kata-kata Owen, Willy merasa lega. Wajahnya menjadi gelap, dia bersiap dan mengangkat tangannya untuk meraih Julian, mencoba mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah. Namun, tangannya tidak jatuh dan dihadang oleh Evelyn. Evelyn memblokir lengannya dan menamparkan dada Willy dengan punggung tangannya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia mundur berulang kali, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kamu. Dia menunjuk ke arah Evelyn. Evelyn berkata dengan dingin, saya telah menunjukkan belas kasihan. Jika Anda berani mengganggu saya lagi, saya akan bersikap kasar. Baiklah Evelyn, tunggu aku. Owen berseru dengan suara dingin. Evelyn tidak terlalu memperhatikan, memandang Julian dan berkata, Saudara Fisher, ayo pergi. Julian mengangguk, berbalik dan pergi. Owen berteriak, Julian, jangan berpikir bahwa dengan dukungan kakek, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dan Julian sudah keluar dari halaman keluarga Fisher. Di luar halaman, Evelyn berkata dengan lembut, Saudara Fisher, jangan tersinggung. Julian tersenyum tipis. Selama 10 tahun, dia tidak tahu apa itu ketakutan. Namun, dia memang tidak sekuat yang lain sekarang, jadi dia bisa menahannya jika dia bisa, setidaknya dia tidak akan menderita. Ketika saya mengembangkan energi sejati saya lagi, saya harus memberi pelajaran kepada kedua idiot ini. Evelyn menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Julian meninggalkan keluarga Fisher, dia langsung pergi ke cabang militer. Sejak dia ditangkap, Kevin dan tentara naga hitam tidak pernah pergi dan menunggu Julian. Julian kembali dengan selamat, dan 1000 pasukan naga hitam di cabang militer juga menjadi bahagia. Ketika Kevin mengetahui bahwa Julian telah kembali, dia segera berlari keluar dari gedung distrik militer dan memeluk Julian. Haha, bos, kamu kembali. Kupikir kamu mati di keluarga Dunn setelah kamu ditangkap oleh keluarga Dunn. Julian memarahi, tersesat, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gadingnya. Hehe, Kevin terkekeh, lalu memandang Evelyn, yang secantik peri, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan ini lagi? Julian berkata, Evelyn, dari keluarga Fisher. Bos, saya menemukan bahwa sejak Anda menceraikan Sarah, Anda telah menjadi cantik, dan ada wanita cantik di sekitar Anda satu demi satu. Mendengar ini, Evelyn tersipu dan buru-buru membela, jangan bicara omong kosong, dia adalah saudaraku. Oh, saudaraku. Kevin merasa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Bos, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Julian berkata, saya berencana untuk kembali ke Jiangzhou. Anda kembali ke Nanhuang dulu. Anda harus bertanggung jawab atas Nanhuang. Ada juga pengkhianat di antara banyak jenderal di Nanhuang. Pergi dan periksa saya, tapi jangan bertindak gegabah. Setelah memeriksa, beritahu saya hasilnya, dan setelah saya menyelesaikan bisnis saya di Jiangzhou, saya akan kembali ke Southern Wasteland dan membersihkan para pengkhianat. Siapa yang dicurigai oleh saudara Fisher? Aku tidak tahu, tapi orang ini memiliki kekuatan besar dan mengetahui keberadaanku.
Terserah kamu untuk memeriksa semua orang yang bisa, tapi hati-hati. Ya, Kevin mengangguk. Julian memerintahkan, siapkan pesawat khusus untuk saya akan segera kembali ke Jiangzhou. Ya, aku akan segera bersiap-siap. Kevin segera pergi. Segera, pesawat khusus ke Jiangzhou sudah siap. Namun, sebelum Julian naik pesawat, bayangannya muncul. Shadow melirik ke arah Evelyn, yang mengikuti Julian, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu diperlakukan dengan baik oleh keluarga Fisher. Roger bahkan mengirim Evelyn untuk melindungimu. Julian menatap bayangan itu dan berkata, aku benar-benar ditipu olehmu kali ini, dan aku hampir tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Shadow berkata, sepertinya kamu telah belajar banyak hari ini. Julian tersenyum dan berkata, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Ini telah menyebabkan keributan besar dan melibatkan begitu banyak kekuatan. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Selain itu, Raja tidak maju untuk melindungi saya. Apakah ini berarti dia berencana menyerah padaku? Jika bukan karena keluarga Fisher, aku pasti sudah dikutuk kali ini. Julian memiliki senyuman di wajahnya, tetapi senyumannya sangat dingin. Shadow tampak malu dan berkata, Julian, kamu harus tahu bahwa sebagai pemimpin pasukan, kamu juga adalah Raja Naga, yang bertanggung jawab atas pedang hukuman. Sekarang ada orang di negara ini yang tidak dapat diadili atau dihukum menurut kepada hukum, dan Anda perlu menggunakan pedang hukuman untuk menghukum mereka. Adalah misi dan tuduhan Anda untuk membunuhnya. Anda tidak boleh mengeluh. Dari sudut pandang Raja, dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tentu saja Julian mengetahui hal ini. Dia tidak terlalu marah, kalau tidak, dia tidak akan banyak bicara pada Shadow. Terlebih lagi, Kaisar memang memberinya banyak masalah. Bahkan jika Raja mencegahnya membunuh Kaisar, dia akan menemukan cara untuk menghilangkan momok ini. Ngomong-ngomong, apakah Raja mengirimmu ke sini dengan instruksi? Shadow berkata, Roger telah memberitahu banyak kekuatan untuk melindungi Anda, yang menunjukkan bahwa keluarga Fisher sangat mementingkan Anda. Anda bahkan bisa menjadi kepala keluarga Fisher. Inilah yang dipikirkan Raja. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Evelyn. Evelyn berkata dengan sadar, saya akan pergi ke sana jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Julian bertanya, bagaimana menurut Anda? Shadow berbisik, karena Roger sangat menghargaimu, maka kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk naik kekuasaan, memasuki keluarga Fisher, mengendalikan keluarga Fisher, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Roger, menjadi tuan dari keluarga Fisher, dan kemudian satukan kekuatan keluarga Fisher. Hilangkan sepenuhnya beberapa keluarga dan kekuatan yang mengancam negara dan memulihkan perdamaian dunia. Ah! Julian terkekeh dan berkata, Raja benar-benar berani berpikir bahwa dari sudut pandang negara, saya harus melakukan ini untuk negara dan rakyat. Tetapi jika saya melakukan ini, saya akan menjadi pendosa keluarga Fisher. Shadow mengingatkan, jangan lupa, kakekmu dan ayahmu sama-sama mati di tangan Roger. Saya punya kebijaksanaan, silakan kembali. Tentu saja Julian tidak melupakannya. Dia tidak langsung menyetujui Shadow. Pikirkan baik-baik, aku akan kembali dulu. Bayangan berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Evelyn kembali, tetapi dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia bertanya, kapan kita akan kembali ke Jiangzhou? Segera pergi. Julian tidak ingin tinggal di Kyoto lagi. Kyoto adalah tempat yang benar dan salah, dan jika kalian bertarung satu sama lain, jika kalian tidak memperhatikan, kalian akan dirugikan. Bab 452, Sarah tahu segalanya. Julian naik pesawat khusus dan meninggalkan Kyoto. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di wilayah militer Jiangzhou. Orang yang menjemputmu di bandara adalah King Kotake. Begitu Julian keluar dari mobil, King Kotake datang, memeluk Julian, tertawa dan berkata, Julian, kali ini kamu bisa menghilangkan kerugian bagi negara. Meskipun King Kotake berada di tengah sungai, dia tidak peduli dengan perjuangan di Kyoto, tetapi dalam posisinya, dia sedikit banyak akan terlibat. Dia juga tahu tentang hal-hal di Kyoto, dan tahu apa yang digunakan Julian pedang penyiksaan untuk membunuh Kaisar. Saya juga tahu bahwa Julian berada dalam banyak krisis saat ini. Untungnya, Julian kembali hidup. Baru saja kembali. King Kotake mengulurkan tangan dan memukul dada Julian, dan berkata sambil tersenyum, kami sudah saling kenal selama berbulan-bulan, tapi kami belum pernah minum. Terakhir kali sebelum Anda pergi ke hutan belantara selatan, aku bilang aku akan menunggumu kembali hidup-hidup, minumlah bersamamu. Mari kita bicarakan hal itu ketika kita punya kesempatan. Julian berhenti sebentar dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Melanie? Ya, King Kotake mengangguk dan berkata, dia pulih dengan baik dan pada dasarnya dapat keluar dari rumah sakit. Namun, dia tidak mau keluar dari rumah sakit dan berkata dia akan menunggumu kembali di rumah sakit militer. Terima kasih telah merawatku. Julian tampak bersyukur. Mengapa kita berdua mengucapkan kata-kata sopan ini? Benar, Julian teringat sesuatu dan berkata, kirimkan saya informasi rinci tentang saudara-saudara yang meninggal di gua bawah tanah terakhir kali dan nama anggota keluarga mereka. Terakhir kali, puluhan tentara Kotake terbunuh saat mencari Medical Classics jilid kedua. Julian sangat menyalahkan dirinya sendiri.
Dia berjanji di depan kuburan orang-orang ini bahwa dia akan melindungi keluarga saudara-saudaranya. Belum lagi melindungi mereka setiap saat, tapi setidaknya memberi mereka kehidupan tanpa kekhawatiran akan makanan dan pakaian. Mereka tidak lagi harus berlarian untuk makan 3 kali sehari, dan tidak perlu bangun pagi untuk naik mobil pinjaman dan pinjaman rumah. Oke. King Kotake juga tidak sombong. Meski keluarga para prajurit tersebut telah mendapat kompensasi. Tapi dia tahu jika Julian tidak melakukan sesuatu, dia tidak akan merasa nyaman. Aku akan meminta Ethan untuk memberikannya padamu nanti. Apakah Jenderal Ethan sudah pulih dari cederanya? Ya, sudah pulih. Terima kasih, aku akan menemui Melanie dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana. King Kotake menelepon, dan tak lama kemudian sebuah mobil melaju. Julian tidak banyak bicara dan masuk ke dalam mobil. Kendaraan militer ini membawa Julian dan Evelyn menuju rumah sakit militer, dan mereka muncul di rumah sakit militer tidak lama kemudian. Julian tiba di luar bangsal Melanie. Sebelum dia masuk, dia mendengar tawa dan tawa datang dari dalam. Julian mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara terdengar, diikuti dengan langkah kaki, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita yang mengenakan jumpsuit berwarna merah, bertubuh langsing dan berpenampilan cantik. Dia adalah Taraf. Ketika Taraf melihat Julian, dia tertegun sejenak, dan kemudian berteriak gembira, "Saudara Fisher, kamu kembali, cepat masuk." Julian masuk. Dia menemukan bahwa selain Melanie, ada wanita lain di bangsal. Dia adalah Sarah. Dia tampak kaget, mengapa Sarah ada di sini? Julian, Sarah memanggil dengan manis ketika dia melihat Julian kembali. Melanie juga berseru, "Saudara Fisher." Sarah melihat Evelyn mengikuti Julian, dan tidak bisa menahan cemberutnya, dan bertanya, "Evelyn, mengapa kamu mengikuti Saudara Fisher?" Mendengar ini, Julian dan Evelyn sama-sama terkejut. Evelyn memandang Sarah dan bertanya, "Kamu adalah Sarah, kan? Saya pernah berada di Kyoto, dan saya masih di keluarga Fisher, dan saya belum pernah berkeliling dunia luar seperti ini. Bagaimana kabarmu, penduduk asli dari Jiangzhou, tahu tentang aku?" "Benarkah?" Julian juga bertanya, "Bagaimana kamu mengenal Evelyn?" "Ah." Sarah tercengang. Untuk sesaat, aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa keluarga Fisher memiliki kecantikan tiada taraf bernama Evelyn. Ketika saya melihatnya hari ini, dia memang pantas mendapatkannya." Dikatakan bahwa Evelyn tampak aneh. Bahkan di Kyoto, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hanya beberapa keluarga yang benar-benar berlatih bela diri yang mengetahui keberadaannya. Dari siapa Sarah mendengar ini? Julian tidak lagi bergumul dengan masalah ini. Dia memandang Sarah dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Sarah tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, Melanie dipekerjakan olehmu. Dia dianggap sebagai pelayan keluarga Hansel. Dia terluka karena kamu. Bukankah terlalu berlebihan bagiku untuk datang dan melihatnya?" Julian melirik Taraf. Taraf merentangkan tangannya dan berkata, "Jangan lihat aku tidak mengatakan apa-apa." Saat dia mengatakan itu, dia mendekati Julian dan berbisik, "Dia menghilang selama beberapa hari, dan dia tampak menjadi orang yang berbeda ketika dia kembali." "Benarkah?" Julian memandang Sarah dengan ekspresi aneh. Dia juga merasa Sarah tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. "Apa yang kamu bicarakan? Sejak Melanie kembali, Melanie bisa keluar dari rumah sakit. Ayo kita keluar makan dan merayakannya." Dengan senyum cerah di wajahnya, Sarah menyarankan agar kita pergi makan bersama. "Lupakan saja, aku tidak akan pergi, masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan." Julian ingin mencari keluarga saudara laki-lakinya yang tewas memperjuangkannya beberapa waktu lalu dan memberi mereka sejumlah kompensasi, jika tidak, dia akan merasa tidak enak. Dia memandang Melanie dan berkata, "Jika kamu bisa keluar dari rumah sakit, kamu bisa tinggal bersama Priscilia untuk sementara waktu." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Taraf dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kesehatan Priscilia? Dia tidak pernah sakit selama ini, bukan?" Taraf menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, tapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa dia semakin lemah. Saya baru saja pergi ke rumahnya tadi malam. AC-nya dinyalakan sangat tinggi, dan dia mengenakan pakaian tebal, tapi sepertinya dia masih lemah. Takut kedinginan. Aku akan pergi ke sana dan melihat." Sebelumnya, Julian tidak ada hubungannya dengan penyakit Priscilia. Anda hanya bisa menggunakan obat untuk menghilangkan rasa dingin di tubuh Anda. Sekarang, dia telah mempelajari jilid kedua dari Medical Classics dan menguasai 81 jarum yang menentang surga. Dia merasa Priscilia bisa disembuhkan sepenuhnya. "Ya, oke." Taraf mengangguk. Julian bertanya lagi, "Bagaimana situasi di perusahaan, dan bagaimana Centenary Group?" Taraf menjawab, "Perkembangannya sangat pesat selama 100 tahun. Tidak berhenti karena kematian kaisar. Sebaliknya, terus meluncurkan obat-obatan baru. Keselamatan juga berkembang, tetapi hanya satu obat baru yang diluncurkan. Centennial Group masih berkembang pesat."
Julian mengerutkan kening. Kaisar selalu bertanggung jawab atas hal-hal ini sebelumnya. Sekarang setelah Kaisar meninggal, apakah Tuan Gao, orang di belakang Kaisar, telah menemukan seseorang untuk mengambil alih pekerjaan Kaisar? Dia dengan lembut menyentuh pelipisnya. Tampaknya kecuali orang-orang di belakang Kaisar disingkirkan, orang-orang ini tidak akan pernah berakhir. Kematian Kaisar hanya dapat menyembuhkan akar permasalahannya, tetapi tidak dapat menyembuhkan akar permasalahannya. Taraf melanjutkan, baru-baru ini, kelompok keuangan besar juga sangat aktif. Kamar dagang Sihai sangat aktif. Mereka telah mendirikan Sihai Pharmaceuticals, yang berkembang sangat pesat. Kota-kota baru di pinggiran kota juga dibangun dengan sangat cepat. Tampaknya sejumlah besar dana telah tiba. Aliansi Bisnis 5 Provinsi juga dengan penuh semangat mempromosikan kota baru saat ini, dan perusahaan farmasi lama seperti Qianjun dan Umur Panjang menjadi rendah hati dan tampaknya menunggu untuk melihat. Julian sedikit mengangguk. Qianjun, Umur Panjang dan kelompok lainnya adalah milik beberapa keluarga besar di Kyoto. Sekarang Kyoto berada dalam kekacauan, mereka juga menunggu dan mengawasi. Adapun kelompok seperti Kamar Dagang Empat Laut dan Aliansi Bisnis 5 Provinsi, pasti ada seseorang di belakang mereka. Orang-orang ini mungkin adalah bos besar di Kyoto. Evelyn juga tidak memahami situasi Jiang Song. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Julian, suamiku, kurasa aku juga bisa membantumu. Kemampuanku tidak lebih buruk dari Taraf, dan Taraf jelas tidak mampu mengelola kelompok sebesar itu sendirian. Sarah berdiri. Julian melirik Taraf lagi. Taraf mengangkat bahunya dan berkata, "Ku bilang aku tidak mengatakan apapun padanya. Apakah kamu percaya?" Julian memandang Sarah dan bertanya dengan ragu, "Sepertinya kamu tahu segalanya." Bab 453, Kompensasi. Sarah memang tahu segalanya. Dia sekarang adalah Tuan Muda Istana Raja Surgawi. Satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Di seluruh Istana Raja Surgawi, kecuali Dimitri, dia adalah yang terbesar. Bahkan keempat penjaga Istana Raja Surgawi harus mendengarkannya. Namun, Dimitri mengingatkannya berulang kali bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun atau menyebutkannya kepada siapapun, terutama Julian. Dia tahu apa yang telah dilakukan Julian selama periode ini, dan dia benar-benar ingin membantu Julian. Dengan sedikit permohonan di wajahnya yang cantik, dia berkata, "Suamiku, izinkan aku membantumu. Aku bukan vas bunga, jadi aku bisa melakukannya." "Apa yang kamu tahu?" Julian memandang Sarah dan sedikit mengernyit. Sarah hendak berbicara tetapi berhenti. Dia ingin mengatakannya, tapi dia tidak bisa. "Ya, seseorang memberitahuku." Sarah menunduk dan berbicara dengan lembut. "Siapa?" Julian bertanya. Aku tidak tahu." Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak kenal orang itu, dan aku tidak tahu mengapa dia memberitahuku tentangmu." "Benarkah?" Julian tidak mempercayainya. Siapa yang begitu mengenalnya sehingga dia memberitahu Sarah segalanya tentang dia? "Sungguh, aku tidak berbohong padamu." Melihat Sarah tampaknya telah benar-benar berubah, Taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Julian, berjanjilah padanya, dan sekarang saya mengelola perusahaan sendiri. Saya terlalu sibuk, saya tidak pergi tidur sampai jam 2 atau 3 pagi setiap hari. Satu orang lagi saya bisa merasa lebih santai jika saya berbagi beban, dan dia adalah istri Anda dan perusahaan Anda, bukankah menyenangkan jika dia bergabung?" Mendengar ini, Sarah menatap Taraf dengan penuh rasa terima kasih. "Terserah kamu." Julian tidak banyak bicara. Dia berbalik dan keluar dari bangsal. Setelah dia pergi, Taraf memandang Sarah dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saya belum bertanya padamu beberapa hari terakhir ini, bagaimana kamu tahu ini?" Sarah berkata, "Jangan tanya, aku tidak akan menyakiti Julian. Bagaimanapun juga, dia tetap suamiku. Bahkan jika kita bercerai sekarang, pernikahan kembali hanya masalah waktu. Aku akan membantunya dengan sepenuh hati, dan sekarang saya juga memiliki kemampuan ini." Sarah sangat percaya diri. Hanya berdasarkan statusnya sebagai Tuan Muda Istana Raja Surgawi, dia dapat membantu Julian memecahkan masalah tersebut. Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Taraf dan Melanie. Bahkan jika mereka berdua juga menyukai Julian, terus kenapa? Persaingan yang adil, dia memiliki keuntungan besar. Dia percaya bahwa selama dia memberi dengan tulus, cepat atau lambat dia akan menyelamatkan pernikahannya. Dan dia juga tahu tentang Melanie. Dia tahu bahwa Julian pernah menjalin hubungan dengannya. Tapi, jadi kenapa? Dia sangat yakin bahwa dia pada akhirnya akan menang dan mengambil kembali Julian. Mendengar ini, Taraf tidak berkata apa-apa, tetapi berkata, "Kalau begitu, ayo lapor ke perusahaan besok." Di luar, Julian tampak berpikir. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah memberitahu Sarah apapun. Namun, sekarang Sarah mengetahui segalanya. "Saudara Fisher, apa yang kamu pikirkan?" Owen, yang mengikutinya, bertanya. Julian berkata, "Saya sedang memikirkan tentang Sarah." Mendengar ini, Evelyn pun berkata dengan bingung, "Saya juga bingung."
Saya tidak pernah meninggalkan Kyoto dan jarang berpindah-pindah di Kyoto. Saya pada dasarnya tinggal di rumah Fisher. Kenapa Sarah mengenali saya setiap kali dia melihat saya? Ya, Julian mengangguk dan berkata, dan dia juga tahu apa yang terjadi di Kyoto. Dia bahkan tahu persis apa yang terjadi ketika aku ditangkap oleh keluarga Dunn dan dikirim ke keluarga Fisher. Dan mereka yang mengetahui hal ini dan memperhatikannya. Ini, pada dasarnya semua kekuatan yang terlibat. Ini aneh. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Julian menggelengkan kepalanya dan meninggalkan rumah sakit militer tanpa terlalu memikirkan masalah ini. Segera setelah saya keluar dari pintu bagian rawat inap, saya melihat seorang pria parubaya berjalan di depan pintu. Julian berjalan mendekat dan memanggil, Jenderal Ethan. Raja Naga. Teriak Ethan. Julian berhenti sebentar dan berkata, panggil Raja Naga dan sampai jumpa. Kamu tetap harus menjaga hubungan atasan-bawahan. Lagi pula, posisimu lebih tinggi dariku. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membawa informasi yang aku minta? Ethan mengangguk dan berkata, saya akan segera mengirimkannya ke email Anda. Harap periksa dengan cermat. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya, membuka kotak suratnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke Julian. Sebenarnya kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebagai tentara, inilah misi mereka. Meskipun mereka mengorbankan nyawa, mereka menyelamatkanmu. Kali ini kamu telah melenyapkan Momo Kaisar. Mereka mengetahui hal ini dan sangat bahagia. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda. Mereka meninggal karena urusan pribadi saya. Saya kasihan pada mereka. Ethan tidak banyak bicara, dia tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Julian mengeluarkan ponselnya dan menerima email tersebut. Buka informasi profil dan lihatlah. Lalu, hubungi Taraf. Saudara Fisher, ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja? Taraf bertanya di telepon. Julian bertanya, apakah Anda punya uang secara pribadi? Pinjamkan saya sedikit. Berapa harganya? Julian membuat perhitungan dalam pikirannya. 46 orang, kalaupun tiap orang diberi santunan 10 juta, tetap mendekati 500 juta. Beri aku 500 juta. Kamu mengira aku adalah sapi perah, tetapi kamu masih berani berbicara. Saya memiliki. Suara Sarah juga datang dari telepon, suamiku, aku akan segera mentransfernya kepadamu. Semua uang Sarah diberikan oleh Julian. Dia berada di samping Taraf dan mendengar Julian meminta uang, jadi dia segera berbicara. Julian tidak menolak dan berkata, oke. Dia menutup telepon. Dan Sarah juga dengan cepat mentransfer uangnya. Segera, Julian menerima pesan teks kedatangan bank. Dia melihat secara detail keluarga dan kerabat rekan-rekannya yang gugur ini. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia, seluruh negeri. Julian juga berencana mengunjungi satu persatu untuk memberi kompensasi kepada orang-orang yang mati demi dia. Meski 10 juta tidaklah banyak, namun hal itu dapat membuat keluarga mereka bebas dari rasa khawatir selama sisa hidup mereka. Saudara Fisher, apakah kamu akan menemukan keluarga pahlawan ini satu persatu? Evelyn bertanya. Julian mengangguk dan berkata, mereka mati untukku. Hanya saja aku terluka beberapa waktu lalu dan sudah pulih darinya. Selain itu, banyak hal terjadi di Kyoto, jadi aku tidak punya waktu. Sekarang aku punya waktu, saya akan menyelesaikan masalah ini dulu. Kalau tidak, hati saya selalu ada simpul, ayo pergi, mulai dari sungai terdekat. Selanjutnya, Julian pergi mencari keluarga rekan-rekan ini satu persatu. Mereka diberi kenyamanan dan uang. Konon ini adalah hadiah subsidi pemerintah. Dalam beberapa hari berikutnya, Julian melakukan perjalanan ke seluruh negeri. 5 hari kemudian. Daxia, kota Sioux. Bandara. Seorang pria dan seorang wanita keluar. Julian mengeluarkan ponselnya, melihatnya, dan berkata, ini yang terakhir. Nama orang ini adalah Zaki. Dia adalah pejuang yang hebat. Karena Sarah ceroboh, dia berteriak dan mencoba memancing musuh menjauh. Pada akhirnya, dia tertembak mati. Julian menghela nafas. Jika Sarah tidak berteriak, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh musuh sepenuhnya. Naga terbang tidak akan mati. Dalam beberapa hari terakhir, Evelyn juga mengetahui tentang apa yang terjadi pada Julian. Jangan salahkan Sarah. Dia adalah orang biasa dan pasti akan ketakutan dalam situasi itu. Ya. Evelyn mengangguk. Dia telah bersama Julian beberapa hari terakhir ini, dan juga bertanya tentang dia dan Sarah. Julian juga tidak menyembunyikannya. Dia juga tahu bahwa Sarah menderita 10 tahun kesulitan untuk menyelamatkan Julian. 10 tahun yang lalu, ketika dia masih remaja, dia berani menghadapi api untuk menyelamatkanmu. Dia sangat berani. Jika itu aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan orang asing. Dia telah melalui kesulitan, menderita begitu banyak pandangan dan cemoohan, beberapa perubahan pasti akan terjadi. Julian menghela nafas, ya, dia sangat menderita. Evelyn melanjutkan, pertumbuhan seseorang dipengaruhi oleh keluarga. Dia berasal dari keluarga Hansel, dan dia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh keluarga Hansel.
Anda bilang dia hanya menyukai uang dan hanya menyukai naga hitam. Dia hanya menyukai pahlawan, tapi bukankah kamu sendiri yang melakukan ini? Jika kamu memberitahunya lebih awal, hal ini tidak akan terjadi. Dan wanita mana yang tidak menyukai uang, wanita itu tidak menyukai pahlawan. Bab 454, merusak hal yang baik. Dari sudut pandang seorang wanita, Evelyn dengan cermat menganalisis masalah antara Julian dan Sarah. Analisis yang sangat menyeluruh. 10 tahun yang lalu, Sarah adalah seorang pemberani dan kuat. Namun betapapun berani dan gigihnya seseorang, mereka akan berubah setelah 10 tahun dikelilingi oleh manusia dan hantu. Sarah tidak pingsan karena ini, yang sudah dianggap sangat baik. Dia adalah gadis yang sangat baik yang pantas untuk disayangi. Jangan menyesal sampai kamu kehilangan dia. Meskipun Taraf adalah pacar pertamamu, dia telah menunggumu selama 10 tahun dan sangat baik padamu. Tapi kamu juga mengatakan bahwa ketika kamu masih di keluarga Hansel, dia juga meremehkanmu ketika kamu menjadi pengecut bagi menantu laki-lakimu. Setelah mengetahui identitasmu, dia sangat memperhatikanmu. Dan Melanie, kamu bertemu dengannya secara tidak sengaja, tetapi sebelum dia mengetahui identitasmu, bukankah ayahnya ingin mengirimmu ke penjara? Bukankah dia membencimu? Sikapnya berubah setelah mengetahui bahwa kamu adalah seorang pahlawan. Evelyn berbicara dengan lembut. Ayo pergi. Julian tidak banyak bicara tentang masalah emosional yang rumit ini. Dia juga sangat bingung sekarang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin hidup sesuai dengan siapapun. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan. Tidak peduli siapa yang Anda pilih, Anda akan mengecewakan orang lain. Keduanya berjalan keluar bandara bersama-sama. Julian berkata, nama lengkap Zaki adalah Zaki Zhu. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih muda. Dia memiliki seorang adik perempuan. Menurut informasi, adik perempuan ini berusia 17 tahun hari ini. Namanya adalah Erika. Dia bersekolah di sekolah menengah No. 5 Kota Su dan duduk di kelas 3 sekolah menengah atas tahun ini. Evelyn berkata, kalau begitu pergilah ke sekolah menengah No. 5. Julian mengangguk. Setelah keluar dari bandara, saya menemukan bagian luar bandara telah dibersihkan. Tidak ada orang di luar, kecuali beberapa kendaraan militer. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer dan membawa bintang di bahunya. Pria berusia sekitar 50 tahun, terlihat sangat energik dan penuh aura. Melihat Julian dan Evelyn mendekat, jenderal yang mengenakan seragam militer dan membawa bintang di bahunya muncul, memberi hormat, dan berteriak dengan keras, Jenderal Ergon yang ditempatkan di kota Su telah melihat Raja Naga. Julian sedikit mengernyit. Kali ini dia melakukan perjalanan keliling negeri secara rahasia, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Selain itu, setelah dia diturunkan jabatannya, pengangkatannya kembali tidak diungkapkan kepada dunia luar. Bagaimana Ergon tahu bahwa dia telah melanjutkan posisinya dan bagaimana dia tahu bahwa dia akan muncul di kota Su? Jenderal Ergon, apa yang kamu lakukan? Julian bertanya dengan cemberut. Ergon berkata sambil tersenyum, Raja Naga, ketika saya mendengar bahwa Anda mengunjungi kota Su, saya datang menjemput Anda secara khusus. Saya telah menyiapkan jamuan makan di hotel terbaik di kota Su dan akan menunggu Anda tiba. Julian sedikit menyerah. Tidak, selain itu, ini adalah bandara, ada banyak orang yang keluar masuk. Anda memimpin orang untuk memblokir bandara, apa maksudnya? Raja Naga, apakah aku takut orang luar akan mengganggumu? Ngomong-ngomong, ketua keluarga besar dan kelompok besar di kota Syok sudah menunggu di luar bandara. Mereka semua ingin bertemu Raja Naga. Julian bertanya, siapa yang menyebarkan berita bahwa saya datang ke kota Su? Raja Naga, ini berita dari wilayah militer Jiangsong. Ergon berbicara dengan hormat. Oke, biarkan orang-orangmu bubar. Julian sedikit menyerah. Menurut berita dari daerah militer Jiangsong, hanya ada 2 orang, satu adalah King Kotake dan yang lainnya adalah Ethan. Dia tidak tahu apa maksud King Kotake atau Ethan mengungkapkan keberadaannya. Kami harus menanyakan hal ini setelah kami kembali ke Jiangsong. Naga, Raja Naga, dan tokoh besar di kota Syok semuanya ada di luar, kenapa kamu tidak melihatnya? Tidak melihat. Julian berbalik dan pergi. Namun, dia merasa jika dia keluar seperti ini, dia pasti akan dikepung, jadi dia berjalan lagi, melihat ke arah Ergon, dan memerintahkan, siapkan mobil untukku, aku ingin pergi ke sekolah menengah No. 5. Ya. Ergon segera berteriak. Setelah itu, dia menyiapkan mobil, bertindak sebagai sopir Julian dan Evelyn, dan pergi ke sekolah menengah nomor 5. Di dalam mobil, Evelyn tersenyum dan berkata, Raja Naga, gelar ini cukup mendominasi. Dalam 100 tahun terakhir sejak berdirinya negara, Anda adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja dan memiliki wilayah. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya nama palsu, dan semakin tinggi posisi Anda, semakin berat beban Anda. Seperti kata pepatah, dalam posisi saya sudah lama ingin berhenti dari pekerjaan saya, tetapi sekarang situasi dalam negeri serius, saya juga tidak bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pada saat yang sama, SMP nomor 5 kelas 3. Sekarang sudah siang, dan ini belum waktunya kelas.
Teman sekelas berkumpul dan mengobrol tentang siapa yang berkencan dengan siapa di sekolah, dan bagaimana guru perempuan itu semakin dekat dengan guru laki-laki. Erika, keluar dari sini. Sebuah suara bergema. Segera setelah itu, seorang pria datang dengan agresif bersama belasan teman sekelasnya. Di barisan belakang kelas, seorang wanita mengenakan rok putih dan rambut hitam panjang sedang mendengarkan musik dengan headphone. Kepalanya masih gemetar mengikuti musik. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat selusin teman sekelasnya berjalan ke arahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit jendela. Lalu dia lari. Teman sekelas laki-laki terkemuka mengumpat dengan keras, kejar dan bunuh perempuan jalang bau ini. Selusin teman sekelasnya segera bergegas keluar. Erika bergegas menuruni tangga dengan cepat, panik, menjatuhkan banyak orang, dan mendapat banyak kutukan. Julian tiba di gerbang sekolah menengah nomor 5. Melihat para siswa keluar masuk pakaian, melihat siswa yang murni dan murni, dia juga memiliki kesurupan di wajahnya. Dia dulu seperti ini, ada saat ketika dia adalah siswa yang bebas dan tidak terkekang. Ketika dia masih di sekolah, dia adalah sosok yang populer di sekolah. Dan Taraf adalah gadis cantik di sekolah. Keduanya berbakat dan cantik, jadi mereka bersatu secara alami. Tepat ketika dia sedang kesurupan, seorang wanita bergegas keluar, diikuti oleh puluhan teman sekelasnya yang mengejarnya, meneriakinya sambil mengejarnya. Erika, hentikan untukku. Ketika Julian mendengar nama ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Erika, bukankah ini saudara perempuan Zaki? Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa gadis itu telah melarikan diri. Dia melirik ke arah Evelyn dan berkata, ayo pergi dan melihat. Ya, Evelyn mengangguk. Julian memandang Ergon, yang mengikutinya, dan berkata, Jenderal Ergon, kembalilah. Jika Anda muncul di area sekolah dengan mengenakan seragam militer, Anda akan menimbulkan keributan besar. Tapi, Raja Naga. Kembalilah, ini perintah. Julian memarahi. Ya. Ergon berdiri tegak, memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Berjalan. Julian dengan cepat mengejar Erika. Erika berlari beberapa jalan, tapi dia tidak bisa berlari lagi. Di sebuah gang, dia setengah membungkukkan badannya, meletakkan tangannya di atas lutut, dan terus bernapas. Erika, biarkan aku melihat kemana kamu lari. Ketika dia mendengar tangisan itu, dia langsung bereaksi dan berteriak, sial, hantu itu benar-benar masih ada. Dia ingin lari. Namun, beberapa teman sekelas juga muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Dia segera berbalik dan melihat pria yang mendekat. Pria ini berusia 17 atau 18 tahun. Dia berpakaian bagus dan tampak seperti putra dari keluarga kaya. Pahami Watt, pahami saudara. Saudara Watt, tidak, Tuan Watt, saya salah. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya akan turun dari mobil dan tidak pernah menyebabkan kerusakan lagi. Ngomong-ngomong, saya juga tahu yang lebih cantik, lihat ke belakang dan aku akan melakukannya. Bagaimana kalau memperkenalkanku padamu? Erika memiliki senyum cerah di wajahnya. Kemarin dia merusak perbuatan baik Anthony. Anthony pergi minum bersama beberapa gadis, membuat seorang gadis mabuk, dan membawanya ke kamar hotel. Pada saat kritis, polisi datang dan membawa pergi Anthony. Dan keluarga Dian memiliki kekuasaan yang besar di kota Su, sehingga mudah untuk mengetahui bahwa dialah yang memanggil polisi. Sekarang dia tahu bahwa Anthony menyebabkan masalah, dia segera tersenyum dan berkata, benar-benar cantik, lebih tampan daripada yang kemarin. Jika tidak berhasil, berapa hari aku bisa tinggal bersamamu? Saat dia berbicara, dia menegakkan tubuhnya. Aku juga tidak buruk, aku butuh wajah yang bagus dan sosok yang bagus. Meskipun dia mengatakan ini, matanya berputar, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bab 455. Erika tahu siapa Anthony. Ini adalah pengganggu sekolah yang menarik perhatian adik laki-lakinya dan memamerkan kekuatannya sepanjang hari. Jika dia jatuh ke tangan Anthony, dia akan berakhir buruk. Hal yang paling mendesak adalah mencari cara untuk melarikan diri. Untuk masa depan, saya akan memikirkannya nanti. Dasar jalang, kamu merusak perbuatan baikku. Anthony datang dengan ekspresi rendah dan menatap Erika. Dia benar-benar menginginkan wajah yang bagus, tubuh yang bagus, dan wajah yang penuh kolagen, yang membuatnya merasa nyaman. Demi pengertianmu, ikutlah denganku dan buat pramukaku merasa nyaman. Dendam kita bisa dihapuskan. Oke, saya mengerti. Erika berkata sambil tersenyum cerah. Saat dia berbicara, dia mendorong seseorang ke samping dan melarikan diri. Namun, sebagai seorang gadis, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari sekelompok laki-laki, tapi dia terjebak dalam sekejap dan ditarik rambutnya dan dijepit ke dinding. Anthony berjalan mendekat, menjambak rambutnya, menariknya, menamparnya, dan mengutuk, kamu bahkan tidak bertanya padaku siapa yang aku kenal Anthony, dan kamu berani mempermainkanku. Apakah kamu melarikan diri? Kekuatan tamparannya relatif kuat, dan bekas tamparan langsung muncul di wajah Erika, dan sedikit darah tumpah dari mulutnya.
Tamparan ini membuat otaknya pusing dan bingung, dan dia tidak bisa bereaksi dalam waktu lama. Butuh lebih dari 10 detik baginya untuk bereaksi. Saya mengerti, saudaraku, saya salah, tolong biarkan saya pergi kali ini. Sekarang aku tahu aku salah. Sudah kubilang, ini sudah terlambat. Bawalah itu bersamaku. Apa? Terdengar suara omelan. Segera setelah itu, datanglah seorang pria dan seorang wanita. Ini Julian dan Evelyn yang mengikuti. Anthony melihat sekeliling dan melihat Julian, lalu Evelyn. Matanya tiba-tiba berbinar. Meskipun saat ini dia baru duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas dan baru berusia 18 tahun, dia adalah seorang pria dewasa sebelum waktunya. Dia sekamar dengan teman sekelas perempuannya ketika dia masih di sekolah menengah pertama dan telah memiliki pengalaman seksual selama beberapa tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bermain dengan hampir semua teman sekelas wanita, dan dia belum pernah bermain dengan wanita cantik yang seksi dan dewasa. Evelyn jelas merupakan eksistensi setingkat perempuan. Kaki panjang, rambut hitam panjang, dan sosok berbentuk S. Ketika dia melihat Evelyn, dia langsung tergerak. Tipikal pria kulit hitam ini bertubuh jangkung dan lurus. Dia berjalan mendekat dengan senyum cerah di wajahnya. Halo, cantik, nama saya Anthony. Ayah saya adalah ketua grup Marriott. Keluarga saya memiliki aset puluhan miliar. Jika Anda menjadi kekasih saya jamin itu Anda akan memiliki kemakmuran dan kekayaan tanpa akhir. Hah? Evelyn langsung tertawa. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia berani menggodanya. Dan dia masih anak-anak. Julian melirik Anthony, lalu menunjuk Erika yang sedang diseret, dan berkata, lepaskan dia. Nak, jangan merepotkan, Anthony memarahi dengan keras, sekarang aku memberimu kesempatan, segera keluar dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Julian tidak ingin mengambil tindakan terhadap beberapa siswa. Namun suasana para siswa ini terlalu bengkok. Jika tidak diberi pelajaran, cepat atau lambat mereka akan menjadi bencana. Mata Anthony tertuju pada Evelyn, menatap wajahnya yang tanpa cacat, lalu melihat payudaranya yang menjulang tinggi, dia tidak bisa menahan ludahnya, berjalan mendekat, dan mengulurkan tangan untuk menarik Evelyn. Namun, Evelyn dengan lembut mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangannya dengan tenang. Telapak tangan itu tampak lembut, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Anthony langsung terdorong beberapa meter karena guncangan tersebut, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Saudaraku, tangkap aku jika kamu berani melawan. Anthony benar-benar marah. Beberapa teman sekelas yang menemaninya tiba-tiba berjalan menuju Evelyn dengan tatapan galak. Saudara Fisher, bisakah para siswa ini mengizinkan saya melakukan sesuatu? Evelyn berkata sambil tersenyum. Tidak pantas bagi saya untuk mengambil tindakan. Jika ini menyebar, bukankah akan membuat dunia tertawa? Keduanya melakukan percakapan lembut. Ketika Anthony bangun, dia merasa sangat terhina. Beraninya kamu memandang rendah dia. Dia mengeluarkan pisau lipat, menghampiri dengan ganas, menunjuk ke arah Evelyn, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani memukulku, jika kamu berani meremehkanku, aku akan menghancurkanmu. Saat dia mengatakan itu, dia menebas wajahnya. Julian langsung mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Anthony. Anthony berjuang keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Hanya dalam waktu singkat, dia tersipu dan berteriak, nak, lepaskan aku. Julian melepaskannya dan menendangnya. Dia ditendang beberapa meter jauhnya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Siswa lain kaget saat melihatnya. Bukankah ini terlalu kuat? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Ayo, bunuh dia. Anthony mengutuk di tanah. Baru kemudian para siswa ini bereaksi, dan mereka semua mengeluarkan pisau lipat mereka, mencoba menakut-nakuti Julian. Namun, Julian bergegas mendekat dengan langkah cepat. Beberapa detik kemudian, orang-orang ini semua tergeletak di tanah dan membuat keributan. Erika memandang Julian dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan menggumamkan keraguan di dalam hatinya. Orang ini pasti terlalu terampil. Dia menjatuhkan begitu banyak orang dengan mudah. Terima kasih. Erika mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Erika, tunggu. Julian memanggilnya. Erika berbalik dan menatap Julian dengan ragu. Apakah kamu mengenal saya? Julian berjalan mendekat dan berkata, saya rekan seperjuangan saudaramu. Oh, tidak heran dia begitu terampil. Tapi, kakakku sudah meninggal, kenapa kamu mencariku? Beberapa waktu lalu, pihak militer mendatanginya dan memberitahu dia bahwa saudara laki-lakinya telah meninggal saat menjalankan tugas dan memberinya kompensasi. Kakakmu sangat mengkhawatirkanmu sebelum dia meninggal. Dia memintaku untuk datang dan menjagamu. Julian memandang gadis berusia 17 atau 18 tahun di depannya dan berkata, jika kamu membutuhkannya tolong, tanyakan saja. Jika saya dapat membantu Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Erika menatap Julian. Dia merasa Julian tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menatap Julian dengan wajah terkejut. Apakah kamu Julian? Dia mengenalinya.
Bukankah ini Panglima Tentara Naga Hitam, dan Dewa Perang Sia Besar, Julian? Beberapa waktu lalu, persidangan publik Julian tersebar luas, dan dia juga menonton siaran langsung Julian. Tidak heran rasanya familiar. Julian mengangguk. Ah, itu benar-benar Julian, dia benar-benar Dewa Perang. Kamu adalah pahlawan nasional. Kakakku telah menyebutmu berkali-kali. Erika keluar dengan penuh semangat dan dengan cepat berjalan menuju Julian, mengeluarkan penanya dan mengangkat roknya, berteriak, cepat, tanda tangani namamu untukku. Julian tidak bisa tertawa atau menangis. Tanda? Bukannya dia terlihat jelas. Namun, dia tetap mengambil pena dan menandatangani namanya di rok putih Erika. Pada saat ini, Anthony sudah bangkit dari tanah, dan teman-teman sekelasnya yang terjatuh ke tanah juga berdiri satu demi satu. Anthony berkata dengan dingin, "Nak, aku ingat kamu. Tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai." Setelah meninggalkan kata-kata kasar, dia membawa orang-orang itu pergi dengan putus asa. Julian, sebaliknya, mengabaikan Anthony. Setelah menandatangani, dia mengembalikan pena itu ke Erika. Erika mendekati Julian, berdiri di sampingnya, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil beberapa gambar. Melihat Julian tidak menolak, dia menjadi lebih berani. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Julian dan mengambil beberapa foto selfie lagi. Akhirnya, dia memberikan teleponnya kepada Julian dan berkata, "Saudara Fisher, ambilkan fotonya untuk saya." Julian mengambil telepon. Begitu dia mengambilnya, Erika mengaitkan tangannya ke bahu Julian dan melingkarkan kakinya di sekelilingnya. Seluruh tubuh bergantung pada Julian. Julian tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia tetap mengangkat teleponnya dan mengambil beberapa foto. Erika sekarang merasa puas. Melihat foto di ponselnya, dia tersenyum bahagia. Bersambung.